Ya, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bergabung di dalam program ibadah online kami di hari ini, ya, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 atau di dalam penanggalan Ibrani di tanggal 1 Sivan 5786. Ya, kalau udah penanggalan Ibrani di bulan Sivan berarti kita akan merayakan perayaan Shavuot, ya. Di dalam penanggalan Ibrani, Shavuot atau Pentakos itu diadakan di bulan Sivan, bulan ketiga. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kami berharap Anda di dalam keadaan baik-baik saja. Ya, sekali lagi selamat bergabung di dalam ibadah online kami Sunday Word of Life di hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan fokus di dalam semua apa yang nanti akan dibagikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, termasuk juga pada saat nanti Anda ikut bersama-sama dengan kami di dalam penyembahan sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Terpujilah namamu yang kudus ya Bapa. Terpujilah Engkau, diberkatilah Engkau. Kami bersyukur bahwa hari ini dan dari hari ke hari, setiap waktu Engkau terus menuntun kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Pada pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami pun minta kehadiran-Mu, Ruach Kodes, untuk kami dapat mengerti apa yang mau Engkau nyatakan bagi kami di hari-hari ini. Terlebih menjelang perayaan Pentakos Shavuot ini, Aba, kami rindu ingin mengenal kedalaman hati-Mu pada pagi ini. Ruach Kodes, bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu Yeshua HaMashiach. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau sempurna Tuhan. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, oh, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, oh, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, ini doa kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh Tuhan, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Mari semua sekali lagi, hidupku Tuhan, hidupku
Kau bersamaku, oh di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oh, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kami mau Tuhan, jadi bukti kebesaranmu. Oh, sebab kami mengikuti firman-Mu. Oh Tuhan, kami rindu, ya Bapa. Oh, terima kasih, kami rindu Tuhan. Oh, mengikuti firman-Mu, berjalan bersama-Mu. Oh, haleluya. Oh, Abba, haleluya. Oh, Tuhan. Oh, kami rindu berjalan bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Oh, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Oh, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh haleluya, jadi bukti kebesaran. Oh Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami rindu Aba, jadi bukti kebesaran-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas hidup kami. Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan atas hidup kami. Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas hidup kami. Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan
kami tinggikan Tuhan, dan kami tinggikan, dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya, oh Tuhan. Dan kami tinggikan, dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Oh haleluya, di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Terpuji-pujilah Engkau ya Aba, dipermuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah yang Kau beri untuk kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk berjalan dalam perjalanan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sampai seluruh rencanamu tergenapi atas kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami kembali datang kepadamu, terimalah ucapan syukur kami, terimalah puji-pujian kami, sebab Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak dipermuliakan. Terima kasih Aba, terima kasih. Oh hati kami bergelora, kami berucap syukur di hari-hari kami, di hari-hari terakhir. Engkau menantikan satu generasi yang muncul dan berjalan di dalam rancangan-Mu. Karena itu pada pagi hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Aba, dan kami menyambut Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus Kau berbicara, menyampaikan isi hati Bapa atas kami. Kami menyambutnya dengan hati yang terbuka di dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini di Soul kita ada lagi di waktu yang luar biasa, seperti yang sudah disampaikan oleh pembuka acara Michelle, bahwa kita sudah ada di kalender bulan ketiga, bulan Sivan ya. Ini sebagaimana saya selalu bagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti tayangan-tayangan kami, bukan hanya hari Minggu seperti ini, tapi juga mengikuti tayangan-tayangan yang ada di mingguan, di hari Senin, hari Rabu dan Kamis. Itu satu pesan berkesinambungan ya. Di hari Senin, Rabu dan Kamis saya terus mengingatkan kepada kita bahwa yang membuat kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang berjalan dalam tuntunan yang jelas ya. Kita berjalan dalam tuntunan yang jelas, melihat contoh bagaimana bangsa Israel ya. Ini saya sudah bagi di live streaming pagi, bagaimana bangsa Israel itu, Paulus berkata dalam 1 Korintus, menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana mereka keluar dari perbudakan sampai ke tanah janji ya. 1 Korintus 10 berkata bahwa sebagai contoh bagaimana untuk kita yang hidup di hari-hari terakhir. Nah ini saya mau angkat ini karena contoh dari pola perjalanannya itu tetap ada. Kita ini yang melalui perjanjian baru ya, Yeshua Mesias menjadi perjanjian baru, tentu kita juga dibawa masuk dalam pola yang sama, tidak berbeda polanya. Jadi apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel, itulah pola yang melalui Paulus harus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain ya. Bapak Ibu tahu bahwa saya pernah kupas ini, bahkan juga pernah ada di tayangan podcast membahas tentang Injil ya, membahas tentang Injil yang berbicara kabar yang harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi artinya Paulus itu dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain sesuai dengan pola yang Tuhan sudah perkenalkan kepada bangsa Israel. Nah ini kita harus ketahui, jangan sampai kita tidak mengerti. Karena kalau kita tidak mengetahui pola ini, disinilah yang saya lihat bolong-bolongnya kehidupan kekristenan. Karena kekristenan hanya menangkap Yeshua sebagai juru selamat ya. Ketika menerima Yesus selamat gitu ya. Tapi kita tidak melihat banyak pada umumnya, yang saya perhatikan tidak melihat polanya.
Karena para penginjil melakukan tugasnya mengabarkan Injil bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, atau saya lebih suka menyebutnya Yeshua HaMashiach. Jadi itu berita-berita yang disampaikan oleh para penginjil. Namun setelah jiwa-jiwa itu telah menerima Yesus, mereka dibawa masuk dalam persekutuan ibadah. Seharusnya dilanjutkan bahwa Yeshua itu memang dia adalah pintu untuk keselamatan. Tapi jangan lupa, Yeshua sendiri bilang bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan itu. Yeshua bilang akulah pintu. Pintu inilah yang diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu pintu keselamatan. Tapi setelah kita berjumpa dengan pintu, kita masuk dong ke dalam. Waktu kita masuk ke dalam, apa yang akan kita ketahui? Pola. Sekali lagi, pola. Tidak berubah itu. Jadi waktu Paulus berkata bangsa Israel sebagai contoh, sebagai contoh bagi kita yang hidup di hari-hari terakhir, di akhir zaman, sebagai contoh bagaimana kalau mereka tidak mengikuti pola itu, mereka tidak masuk ke tanah janji, gitu ya. Mereka tidak masuk ke tanah janji. Nah, ini dia baru masuk. Medianya mesti cepat ya. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang dimana zaman akhir. Jadi pola itu tidak berubah. Karena konsep yang Tuhan perkenalkan kepada bangsa Israel itu juga konsep yang harus kita lalui. Nah, yang saya lihat ini, yang mungkin tidak banyak diperkenalkan tentang konsep ini, keluar dari Mesir menuju tanah janji, tiba di tanah janji lewat sebuah perjalanan. Ini di perjalanan inilah di mana bangsa Israel betul-betul dipersiapkan untuk berjalan di jalan itu. Itu jalan yang mereka harus tempuh, ya. Itu jalan yang mereka harus tempuh. Dan di dalam Yeshua juga sama. Karena saya pernah bilang bahwa jalan yang harus kamu tempuh itu diperkenalkan juga. Nanti media bukakan itu, di mana dikatakan jalan yang harus kamu tempuh. Nah, jalan, kalau Yesaya sendiri bernubuat tentang jalan-jalan yang harus kamu tempuh, maka sekarang di dalam Yesus itu juga jalan yang harus ditempuh. Dan bagaimana menempuh jalan itu? Menempuhnya adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah diperkenalkan melalui bangsa Israel. Nah, kita sudah kupas itu, ya. Bahkan di bulan Sivan inilah bulan sebenarnya kalau menurut bulan Ibrani, ini bulan di mana nanti Musa naik di Gunung Sinai. Musa naik di Gunung Sinai untuk supaya ketetapan itu turun atas bangsa Israel menjadi satu standar, atau saya selalu katakan itu menjadi identitas. Makanya kita punya celebration Shavuot itu ada hubungannya tentang identitas. Nanti itu ditampilkan. Nah, sebelum identitas itu datang, ya, di Sinai itu Torah itu adalah identitas. Sebelum identitas itu datang, maka bangsa Israel diminta untuk melihat perjalanan mereka. Ya, saya sudah bagikan berapa kali, ada tempat persinggahan di situ, 41 tempat persinggahan. Kemudian mereka harus juga hitung, ya, selama 50 hari. Jadi selama di padang gurun ini, hitungan-hitungan ini penting. Kenapa hitungan-hitungan atau tempat persinggahan ini? Supaya mereka punya kesadaran yang penuh, begitu ya. Supaya mereka punya kesadaran yang penuh bahwa mereka itu dilepaskan dari kehadiran Elohim lewat satu perjanjian. Supaya mereka betul-betul mengerti bahwa perjanjianlah yang melepaskan mereka. Perjanjianlah yang menebus mereka dari belenggu Mesir. Nah, demikian pula kita. Kalau kita hanya tahu Yeshua dengan penebusannya, menurut saya belum terlalu kuat. Kita harus ngerti penebusan itu adalah manifestasi pertama dari perjalanan yang harus dilalui. Manifestasi pertama dari apa? Dari perjanjian. Jadi gini, perjanjian inilah yang membuat penebusan itu terjadi sampai tanah janji. Tetapi yang saya lihat orang Kristen hanya melihat satu penebusan, padahal penebusan adalah manifestasi pertama dari perjalanan yang akan dilalui. Bagaimana mulainya? Dari perjanjian. Perjanjian ini adalah the first and the beginning. Kan saya sudah bagi waktu kita perayaan Pesak dan perjalanan terus, saya sudah bagi di hari Minggu Swol yang beberapa waktu lalu, bahkan di live streaming pagi, ketika dalam Keluaran 12 ayat 2 itu dikatakan ini bulan inilah menjadi permulaan
dan yang pertama dari tahun-tahun. Jadi pemahaman tentang permulaan dan pertama itu artinya begini, yang Tuhan mau supaya bangsa Israel tahu bahwa covenant is the beginning and the first of the month. Jadi perjanjian adalah awal dari perjalananmu. Perjanjian itu ada di dalam setiap bulan-bulan. Jadi artinya Tuhan meminta bangsa Israel itu merenungkan topik perjanjian ini dari terus sebelum identitas itu datang, Bapak Ibu. Sebelum identitas itu datang, mereka diminta untuk mengerti tentang perjalanan di dalam perjanjian itu. Mereka diminta untuk mengerti perjalanan di dalam perjanjian. Nah, yang kemudian saya lihat dalam kekristenan, Pesak lewat kosong, tidak ada pengupasan apa-apa. Kemudian muncul perayaan baru Pentakosta, lalu mendadak di situ Roh Kudus dibicarakan, dan Roh Kudus itu yang saya dengar dan saya pernah ada di dalam acara-acara Pentakosta, yaitu semua mengacu di loteng Yerusalem. Padahal peristiwa Syafuat itu ditentukan dari permulaan sana. Namun apa yang dilihat oleh orang percaya, Roh Kudus itu dimulai dari loteng Yerusalem. Kita mesti lihat dari bagaimana menjadi agenda Tuhan. Sebagai contoh, pada waktu penciptaan, ya coba saya pada waktu penciptaan, apa yang terjadi pada waktu penciptaan? Di situ dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukankah saya mau mesti perlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu ada di peristiwa penciptaan justru. Ya. Ini kalau saya tampilkan ini. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Tuhan sudah melayang-layang di situ. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Roh Kudus ini, maka koneksinya adalah Roh Kudus itu sudah ada di awal. Karena apa yang dibahas di dalam kebaktian-kebaktian Pentakosta itu Roh Kudus dimulainya di Pentakosta, di loteng Yerusalem. Padahal kalau kita lihat dari kisah penciptaan, Roh Kudus sudah ada dari awalnya. Dan kalau kita hubungkan bagaimana awalnya, tadi saya sudah katakan, mengawali perjalanan kehidupan manusia, memulai penghitungan waktu, itu dimulainya dari perjanjian. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ketika langit dan bumi diciptakan, Roh Kudus sudah ada di situ. Kita harus tahu ya bahwa langit dan bumi diciptakan, sudah ada satu kesepakatan di dalam ketritunggalan Elohim. Di dalam Elohim sudah ada satu kesepakatan bahwa penciptaan langit dan bumi ini ada hubungannya dengan manusia yang diciptakan dari gambar dan rupa. Dari gambar dan rupa. Jadi sudah ada kesepakatan ketika langit dan bumi akan diciptakan. Intisari dari langit dan bumi diciptakan adalah manusia yang adalah gambar dan rupa, itu ditaruh di situ. Jadi from the beginning, right from the beginning, pada mulanya Tuhan memang sudah merancangkan satu ciptaan, yaitu manusia yang satu-satunya diciptakan dalam perjanjian. Itu dia. Tidak ada ciptaan lain yang diciptakan dalam perjanjian. Makanya Roh Kudus sudah ada di awal. Jadi ketika kita lihat apa yang disampaikan kepada bangsa Israel, ya, bahwa kamu harus tahu bahwa tanda darah ini sebagai pesan yang harus ditangkap oleh mereka semua, oleh bangsa Israel, bahwa ini menjadi permulaan supaya nanti dalam perjalanan mereka sampai ke bulan yang ketiga yang adalah bulan Sivan ini menjadi sebuah perjalanan yang punya perenungan yang sangat kuat. Itu ya, menjadi perjalanan yang kuat, yang penuh dengan pemahaman yang sangat dahsyat. Jadi kita pun demikian. Kita harus mengerti betul kita itu lahir dari mana. Kita bukan ciptaan yang sembarangan. Kita ada ciptaan
Perhatikan ya, diciptakan dari perjanjian, baru kedua kita dihembus oleh Roh-Nya yang kudus. Nah, di dalam perjalanan sebelum Yeshua naik ke atas, kita barusan saja merayakan di Ascension Day hari Kamis yang lalu, merayakan hari kenaikan. Nah, saya sudah jelaskan di situ ada apa perayaan hari kenaikan itu, apa yang harus dirayakan. Saya sudah jelaskan di situ ya. Nah, bukan cuma kenaikan, tapi ada hal-hal yang harus kita dalami. Nah, Anda kalau ingin tahu, rewind, ikuti lagi tayangan hari Kamis yang sudah masuk di YouTube channel Timothy Parengkuan. Anda coba ikuti lagi. Saya tidak akan ulangi lagi, tapi hari ini saya mau melanjutkan betapa pentingnya untuk kita melihat perjalanan hidup kita sampai identitas itu datang. Nah, saya sudah katakan bahwa ini Torahnya belum turun, identitasnya belum diberikan, karena Torah itu adalah the identity of the Jews, of the Israeli. Torah itu identitas mereka. Belum turun Torahnya, tapi waktu dalam perjalanan menuju bulan ketiga, Tuhan ajar mereka untuk mereka punya perenungan yang sangat dalam. Untuk mereka punya perenungan yang sangat dalam. Ini ada, kalau saya bukakan di sini, ya ini dia. Saya mau aja kita lihat, perenungan itu tidak main-main ya. Ada kurang lebih berapa ya, saya sudah katakan 41 tempat persinggahan di situ. Nah, saya harus tampilkan di sini 41 tempat persinggahan. Itu ada artinya loh. Ya, saya mana dia tuh? Jadi pada waktu bangsa Israel itu ada tempat-tempat persinggahan di situ, tujuannya adalah supaya mereka belajar merenungkan ini ya, tentang perjanjian. Dan saya catat di dalam Alkitab ini, Bilangan 33 ayat pertama, di situ dikatakan inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Banyak sekali hal yang dahsyat yang saya catat, kurang lebih 41 tempat persinggahan. Apa maksudnya? Rafidim itu sebenarnya tempat persinggahan yang ke-10 sebenarnya, kalau kita lihat baik-baik. Nah, total 41 persinggahan, kita lihat apa artinya pesannya 41. 41 dalam gematria Ibrani adalah Mem Aleph, yang ternyata berbicara tentang strong, mighty, atau tunit. Tunit itu apa? Menggabungkan. Lalu God's majesty atau my God. Itu angka 41. Jadi bangsa Israel diminta untuk merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu. Dan Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel itu tunit. Nit itu apa? Terajut ya, terajut. Sehingga selama 41 tempat persinggahan, mereka sebelumnya mereka harus betul-betul terajut masuk di dalam pemahaman covenant. Pemahaman covenant itu harus ada betul-betul di dalam hidup mereka. Jadi itu ya, ini yang saya sudah jelaskan juga di acara hari Kamis ya kemarin. Ini salah satu hal yang saya bagikan di hari Kamis. Jadi Tuhan menghendaki mereka kuat di dalam pemahaman perjanjian. Tuhan ingin mereka tahu betul bahwa kamu keluar oleh karena aku, bukan oleh karena kemampuanmu, bukan oleh karena aku telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan bapa leluhurmu Abraham. Dan oleh karena perjanjianku, aku ingat akan perjanjianku, aku melepaskan engkau. Ini Tuhan minta mereka mengingatnya. Nah, kita yang ada di zaman akhir, akhirnya dibukakan bahwa memang kalau dalam Keluaran 12 ayat 2 dikatakan ini menjadi bulan, menjadi permulaan dan pertama. Ini berarti bahwa kalau kita tidak memulai hidup kita dari pengertian perjanjian, nanti perjalanan kita itu banyak bolong-bolongnya. Karena ternyata manusia ini kita ini ciptaan yang unik ya Bapak Ibu. Kita ini adalah satu ciptaan yang kesepakatannya itu sebenarnya unlimited, jauh daripada ciptaan yang lain. Binatang-binatang punya juga kehendak bebas tapi sangat terbatas. Udah segitu-segitu aja.
Behema artinya you are as you are. Behema, you are as you are. Tapi manusia bukan behema, manusia Adam. Beda ya, nama behema itu artinya begini, you are as you are. Jadi kamu nggak bisa lebih lagi, kodratmu ya segitu aja. Udah nggak bisa dirubah lagi kodratnya. Tapi manusia bayangkan ya, begitu unlimited free willnya. Akhirnya setan mempermainkan manusia. Akhirnya manusia dengan kehendak bebasnya merubah gender, merubah status dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan untuk punya kesepakatan, tapi kesepakatan dengan Tuhan. Nah, waktu manusia gagal dalam bersepakat, setelah itu setan mengambil alih. Dan waktu Tuhan ngomong sama Abraham, aku berbicara tentang masa depanmu di hari tuamu, tentang keturunan, dan keturunan ini kenapa harus lahir di hari tua? Abraham umur 75 tahun baru keluar dari negeri, dan umur yang ke-100 baru Ishak lahir. Kenapa begitu? Karena sekali lagi Tuhan mau membuktikan kepada Abraham bukan karena kemampuanmu sebagai seorang laki-laki, bukan karena rahim dari istrimu Sarah yang kuat, tapi kedua-duanya sudah keluar dari kekuatan masing-masing. Tapi oleh karena Tuhan mau membuktikan kepada Abraham bahwa akulah Tuhan yang dapat melakukan apa yang kulakukan karena kekuatanku. Jadi di hari tua Abraham, Tuhan janji kepada Abraham, dan untuk supaya janji itu datang, Ishak itu datang, Tuhan perkenalkan lagi tentang covenant. Malam-malam dapat penglihatan, ada binatang yang dibelah dua, lalu ada perapian yang melewat di antara potongan daging. Itu perjanjian. Wow, Tuhan ngomong, keturunanmu ini lahir dari perjanjian. Lahir dari perjanjian, kamu akan lihat. Baru Tuhan bilang, namamu bukan Abram lagi, namamu Abraham. Kenapa? Tuhan menaruh perjanjiannya di dalam Abram. Akhirnya lahir di usia yang ke-100. Dan terbukti. Setelah itu Tuhan janji ketika bangsa Israel itu akan jadi satu bangsa yang besar. Mereka akan keluar dari perbudakan, tapi mereka harus keluar juga dengan tanda. Itulah perjanjian. Kepada Abram tandanya sunat, kepada bangsa Israel tandanya tanda darah di atas ambang pintu. Kepada kita tandanya kematian Yeshua sang sulung. Jadi kita lihat bagaimana orkestrasi, bagaimana agenda Tuhan itu luar biasa. Ketika Yeshua menjadi yang sulung dari seluruh ciptaannya, maka Yeshua menjadi yang pertama. Kalau disebut yang sulung itu yang pertama, cocok klop dengan Keluaran 12 ayat 2. Waktu dikatakan ini harus menjadi permulaan dan pertama, karena itu merujuk kepada Yeshua Habechor, Yeshua yang sulung. Yeshua is the firstborn. Yeshua adalah yang pertama dari perjanjian yang diadakan, supaya keturunannya selanjutnya juga berjalan di dalam perjanjian. Nah, ini yang Tuhan mau nyatakan kepada kita di akhir zaman, dengan pembuktian pemeliharaan dalam kehidupan roh, jiwa, dan tubuh, rumah tangga, pekerjaan. Karena di hari-hari terakhir, ketika Paulus bilang ini menjadi contoh loh, yaitu ketika mereka yang terus berpegang kepada perjanjian sampai identitas itu dapat, kemudian mereka sampai masuk ke tanah janji. Paulus bilang itu contoh yang harus kita lihat. Bagaimana ketika kita menerima penebusan Yeshua dari perjanjian sampai ke identitas dan destiny bagi mereka yang bersungguh-sungguh, maka inilah orang-orang yang akan menggenapi. Karena itu lewat tayangan ini saya mau mengingatkan kepada kita, di tahun Ibrani yang sekarang ini, tahun perjanjian, memang saya merasakan betul Tuhan menanti kesungguhan kita. Tuhan menanti kesepakatan kita. Kalau namanya kesepakatan itu harus total, nggak boleh setengah-setengah. Bisakah kehidupan yang total itu di atas muka bumi ini? Bisa. Dalam apa saja, dunia usaha, marketplace, Tuhan akan membuktikan. Karena kalau bangsa Israel dikatakan Tuhan membuat perbedaan dalam ternak, artinya Tuhan membuat perbedaan dalam usaha, maka itu baru perlambangan perjanjian baru loh. Tuhan sudah buat perbedaan. Apalagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, itu baru perlambangan perjanjian baru. Bangsa Israel dengan perjanjian itu perlambangan dari perjanjian yang sesungguhnya, true covenant, B Yeshua. Itu apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu baru perlambangannya. Tetapi Tuhan sudah buktikan betul-betul perbedaannya antara mereka dengan Mesir.
Ternak orang Mesir itu beda dengan ternak orang Israel. Itu pada waktu bangsa Israel masih di Mesir, di Goshen, sudah ada perbedaannya. Tuhan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Wow, itu betul-betul luar biasa. Itu baru perlambangan dari perjanjian yang sesungguhnya di dalam Yeshua Masiah, putra yang tunggal itu. Jadi kalau perlambangannya saja sudah terbukti, makanya bangsa Israel harus tetap eksis sampai hari ini untuk mengingatkan kita kalau bangsa Israel itu sebagai contoh dengan perjanjian perlambangan. Apalagi kita yang hidup di sekarang ini dengan perjanjian yang sesungguhnya. Kita lihat itu saksi kunci loh bangsa Israel. Makanya bangsa Israel dengan segala macam cara berusaha dibinasakan oleh para musuhnya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Kenapa? Di dalam zamannya Mazmur, dalam Mazmur berapa itu? 80-an, 85-an ya, atau 75. Daud merasa kami ini mau dihapus ini bangsa Israel ini. Kenapa begitu dibencinya oleh bangsa-bangsa? Bukan bangsa-bangsa yang benci, setan yang benci, karena mereka itu saksi kunci. Kalau kita melihat bangsa Israel, maka kita melihat Tuhan yang menggenapi, tidak berlambat-lambatan. Jadi saksi ini harus tetap ada di akhir zaman ini untuk kita, satu bangsa yang betul-betul keluar dengan perjanjian darah dan masuk sampai ke tanah perjanjian, juga dengan pertolongan Tuhan. Kalau mereka berpegang kepada perjanjian, itu menjadi tanda, menjadi bukti, menjadi saksi kunci. Demikian juga kita. Tuhan menghendaki kita bersungguh-sungguh. Kami dengan komunitas merasakan kesungguhan bahwa kalau tahun ini sepertinya Tuhan tidak mau beri kesempatan untuk kita tidak bersepakat. Karena kalau di dalam perjalanan bulan pertama sampai bulan ketiga, mereka diminta menghitung hari, 50 hari. 50 hari dengan 41 tempat persinggahan. Gimana itu? Satu perenungan yang sangat kuat. Hasilnya ketika identitas turun, mereka siap masuk tanah perjanjian, mereka tidak boleh ragu. Saringan terakhir sebelum mereka masuk tanah perjanjian, kirimnya 12 pengintai. Itu saringan terakhir. 10 pengintai meragukan mampu masuk tanah janji. Saringan terakhir itu. Tapi 2, Kaleb dan Yoshua, mereka tetap konsisten. Ternyata ini 2 orang ini adalah 2 orang yang ketika saya melihat dari nama bahasa Ibraninya mereka saja, Yoshua atau Yehoshua dan Kaleb yang berbintang hati yang taat, hati yang bersungguh-sungguh, itu masuk ke tanah janji. Saringan terakhir 10 orang dari pengintai, beritanya berita ketakutan. Beritanya berita gimana kita bisa menang, ini raksasa semua. Tapi Yoshua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan memimpin kami, masa Tuhan tidak bawa masuk kami? Akhirnya mereka tetap berjuang di bawah 2 orang ini. Masuk bangsa yang sisa, yang sebagian sudah binasa di padang gurun karena memberontak, tapi sebagian sisa, penyaringan terakhir lewat 2 orang mereka bisa masuk. Dan saya harus sampaikan ini pesan penting, karena ini pola yang tidak bisa dilupakan. Kalau Paulus bilang ini menjadi contoh, maka ini menjadi pesan yang kuat. Artinya di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, jangan kita salah melihat keadaan lalu kita melihat dan kita berkata, susah ya sekarang. Begitu kita berkata, aduh Pak, usaha ya susah ya. Susah pemerintah sekarang, usaha saya macet. Berarti Anda melihat saringan terakhir seperti 10 orang. Melihat aduh berat ya masalahnya, sulit ya gimana ya. Saringan, kita akan memasuki fase saringan terakhir Bapak Ibu. Anda harus tangkap ini. Sekali lagi saya ulangi statement, kita akan memasuki saringan terakhir. Jangan sampai kita masuk kategori 10 orang yang melihat keadaan dan ketakutan. Tapi biarlah kita menjadi satu generasi yang benar-benar masuk dalam pemahaman perjanjian, seperti Yoshua dan Kaleb. Kaleb itu lev dalam bahasa Ibrani, artinya hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang punya hati tetap. Bagaimana mempunyai hati yang tetap? Kita harus punya sikap merenungkan firman. Setiap hari harus ada perenungan. Setiap hari kita harus punya perenungan. Setiap hari. Setelah kita merenungkan firman, kita harus bersepakat dalam hati, pikiran, perkataan. Harus benar-benar sepakat total. Maka Tuhan akan membela kita.
rumah tangga, usaha kita, itu akan dibedakan. Kalau pada waktu itu dengan percontohan Tuhan banyak sekali mengadakan perbedaan, masa di dalam zaman perjanjian yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Roh Kudus berbicara kepada saya dengan kuat, aku akan mengadakan perbedaan, sebagaimana aku sudah mengadakan perbedaan di masa bangsa Israel berjalan di dalam tanda perjanjian itu. Apalagi di dalam zamanmu, aku pun akan mengadakan perbedaan. Dan maka itu saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjalan dalam Yeshua, kita berjalan dalam pola, dan pola itu diteguhkan lewat nubuatan-nubuatan yang kita dengar. Jadi nubuatan yang benar adalah nubuatan yang sesuai dengan pola. Jadi nubuatan yang sesuai dengan pola itu adalah nubuatan yang mengarahkan kita untuk berjalan dalam ketentuan-ketentuan ilahi, berjalan dalam ketetapan-ketetapan ilahi, supaya kita betul-betul masuk dan mewarisi. Karena ingat, kita dilepaskan, dipindahkan untuk kita mewarisi. Jadi jangan sampai kita keras kepala seperti sebagian dari mereka keras kepala. Jangan sampai mereka seperti mereka bersungut-sungut. Jangan sampai saringan terakhir mereka masih melihat keadaan yang sulit. Kita pun tidak boleh. Begitu kita mengerti permulaan hidup kita sudah dimulai dengan perjanjian, lalu kita mulai berjalan setiap hari dalam perenungan sampai identitas tercetak. Lalu ketika kita melihat destiny siap tergenapi, ini satu ujian terakhir. Kalau kita lolos, saya mau sampaikan kita adalah orang-orang yang akan dimuliakan di akhir zaman. Sebab saya berdoa Roh Kudus sampaikan bahwa sebelum Yeshua datang kembali, akan ada orang-orang yang akan dipermuliakan, yaitu orang-orang yang memiliki kesaksian Kristus. Orang-orang memiliki kesaksian Kristus ini akan dimuliakan dan tidak bisa diganggu, tidak bisa dihentikan oleh apapun juga, karena mereka bawa tanda kemanapun mereka berada. Tanda itu yang membuat mereka tidak bisa dibinasakan. Dan ini adalah pesan profetik buat Anda semua. Jadi renungkan baik-baik. Kalau Anda sudah mengikuti pesan kenaikan Yeshua sebagai satu tanda, maka terus nanti sampai di Syafuot, saya akan bagikan lagi seminar tentang Syafuot. Saya ajak Bapak Ibu, ayo terus ikuti, jangan tanggung ya. Di hari-hari terakhir mari kita ikuti dengan penuh, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi secara penuh dalam hidup kita. Sebab Dia mau supaya perjalanan kita itu menjadi bukti, kesaksian. Orang sekarang lagi susah, semua susah, apapun, ekonomi lagi susah. Tapi Tuhan tidak pernah tidak punya jalan untuk orang-orang yang ada perjanjiannya. Dunia boleh susah, dunia boleh bergoncang, tapi orang-orang yang berdiri di atas perjanjian, di atas kebenaran, itu adalah orang-orang yang akan terus meluncur. Jauh-jauh hari, sudah lama saya pernah mendapatkan penglihatan dan saya sampaikan itu, bahwa orang-orang ini seperti pelancar-pelancar, the surfer, pelancar-pelancar yang justru di gelombang yang makin tinggi, makin asyik mereka berselancar. Sampai waktu air masuk ke dataran, lewat surfer mereka masuk sampai ke sana. Dan orang-orang melihat, ini kok orang-orang hebat. Gelombang tinggi tidak tenggelam, malah gelombang tinggi membuat mereka bisa masuk sampai ke inti kota. Dan ini pesan nubuatannya buat orang-orang berjalan di atas kebenaran, di atas perjanjian. Maka orang-orang ini akan dibawa masuk sampai ke inti kota, dan kota akan melihat, dan orang-orang ini akan dipermuliakan. Saya berdoa supaya Anda yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang siap dipermuliakan. Melalui tantangan Anda tetap menang, sebab Anda punya fondasi yang benar, pemahaman tentang perjanjian, dan memahami ketetapan-ketetapan yang ada. Maka itu, kalau kita betul-betul mengerti sesuai dengan ketetapan dan ajaran, kita akan jadi. Ingat itu ya, Tuhan menghendaki kita pribadi yang berkualitas, yang punya fondasi dari ketetapan dimulai dari perjanjian. Mari Bapak Ibu masuk dalam pengertiannya, supaya kita berbeda. Rumah tangga kita berbeda, pekerjaan kita berbeda. Saya mau sampaikan nubuatan ini, sekalipun ekonominya kacau, orang-orang yang mengerti tentang perjanjian yang berjalan di atas ketetapan Tuhan akan tetap dibedakan. Usaha mereka akan tetap maju, bahkan mereka akan berkembang. Soal prophesy, aku melepaskan nubuatan, usahamu akan semakin berkembang, karena banyak orang akan melihat lewat usahamu yang berkembang. Orang akan bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Maka kamu akan bersaksi, aku punya Tuhan,
Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Nyanyian itu yang bagaimana? Aku punya Tuhan yang besar. Gimana? Yang tak berjanji dan ku bersepakat mempercayakan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya, saya berdoa supaya kita semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pasangan. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi ya, ada salah tadi chordnya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan akan menggenapi, sebab kita telah dimeteraikan dalam perjanjiannya. Berjalanlah di dalam ketetapan-ketetapannya, maka engkau akan melihat apa yang menjadi rancangannya tergenapi. Nanti ketika kami kupas tentang Shavuot, nah itu akan semakin meneguhkan bagaimana perjalanan kita di dalam Yeshua HaMashiach. Buka hatimu, terimalah berkat ini. Inilah berkat yang Tuhan sampaikan untuk diberikan melalui Musa dan Harun pada bangsa Israel. Demikian berkat ini juga kulepaskan atas kehidupanmu, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan berkat ini. The Lord bless you, oh, and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sekali lagi. Oh, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Berkatilah hidupmu, diberkatilah roh jiwa tubuhmu, kesehatanmu, rumah tangga, anak-anakmu, diberkatilah keuanganmu, pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Shalom menaungi kita semua. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan. Ya, demikianlah Sunday Word of Life kita hari ini di edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 atau 1 Sifan 5786. Penting sekali untuk kita terus melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas bangsa Israel yang merupakan juga bangsa sulung, sehingga kita dapat memahami pola ataupun juga model yang Tuhan mau untuk kita alami di hari-hari ini. Kita perlu melakukan perenungan yang lebih dalam tentang apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib penebusannya, sehingga kita dapat memahami
dapat mengerti dan mengalami bahkan identitas yang baru di dalam Yeshua. Saya percaya Anda diberkati dengan apa yang sudah dibagikan tadi. Anda dapat meresponinya dengan memberikan taburan di rekening berikut ini. Dan bagi Anda yang selalu terhubung dengan kami, ikut di dalam setiap ibadah onsite maupun online kami, dan merasa bahwa Restoration Community adalah wadah ataupun tempat di mana Anda dapat semakin bertumbuh dewasa, dan ini adalah seperti menjadi rumah rohani bagi Anda. Anda diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan Anda di rekening berikut ini. Adapun di dalam 1 minggu ke depan ini ada beberapa acara ataupun program yang sering kami lakukan, ya, seperti Senin, Rabu, dan Kamis, ya, acara ataupun ibadah ataupun juga renungan online, tepatnya renungan online, renungan pagi, yaitu weekly five, Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi hanya di Facebook Tim Zitkiel, dan juga ada di TikTok Restoration Community. Kemudian di hari Rabunya kita ada podcast akan membahas tentang Holy Spirit atau Ruach Kodes, ya, karena ini adalah minggu Pentakos atau minggu Shavuot, ya. Kita akan membahas tentang temanya The Blueprint and the Covenant jam 5 sore hari Rabu nanti di tanggal 20 Mei, ya, di tanggal 20 Mei 2026 hanya di YouTube channel Timothy Parikon Official. Kemudian di hari Kamisnya, besoknya, kami akan mengadakan seminar secara onsite, ya. Bagi Anda yang di Jabodetabek, silakan Anda datang, seminar tentang Shavuot, ya. Temanya adalah Our True Identity. Jam 18.30 hanya di GBI Wow, ya. Anda dapat mengikutinya GBI Wow Aksa Tower lantai 20. Tapi bagi Anda yang ada di luar kota tidak bisa hadir, silakan Anda mengikutinya secara online di YouTube channel ini. Dan nanti di dalam satu rangkaian perayaan Shavuot, kita akan mengadakan Shavuot Celebration di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 jam 15.00 atau jam 3 sore. Bagi Anda yang ada di sekitaran Jabodetabek, Anda dapat hadir bersama-sama dengan kami di tempat yang sama, GB Wow Aksa Tower lantai 20. Di dalam kesempatan ini Anda juga diberikan kesempatan untuk dapat memberikan taburan Shavuotnya, ya. Karena setiap feast ataupun perayaan bangsa Israel memang memiliki satu offering khusus di dalam setiap perayaan-perayaannya, termasuk di dalam perayaan Shavuot ini, ya. Anda dapat mengikutinya bersama-sama dengan kami secara onsite, ya, secara onsite jam 3 sore. Ingat, jam 3 sore. Nanti kami akan blast pengumumannya lebih lanjut di sosial media kami supaya Anda dapat menerima notifikasi ataupun di-remind, ya, diingatkan tentang acara-acara kami, khususnya yang berkaitan dengan Shavuot di hari Kamis 21 Mei jam 18.30 dan di hari Sabtu tanggal 23 Mei jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Semuanya hanya dilakukan di GB Wow Aksa Tower lantai 20. Ya, bagi Anda juga yang mau mengikuti ataupun juga menerima semua agenda program online maupun onsite kami, Anda dapat mengikutinya di semua kanal sosial media kami ini. Dan bagi Anda yang ingin didoakan ataupun juga menerima secara langsung informasinya melalui WhatsApp ataupun Telegram, jangan segan-segan untuk menghubungi nomor WhatsApp kami dan juga nomor Telegram kami ini 0812 1214 9255. Ya, demikianlah Sunday Word of Life hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti di Sunday Word of Life berikutnya. God bless you. Happy Sunday. Yom Rishon Shamaya. Haleluya.